Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmatul Amri. Saya mahasiswi aktif UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Baik, mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Tentunya di video kali ini saya akan membahas tentang Pegadaian Syariah sesuai dengan judul yang ada di video ini, yaitu tentang Pegadaian Syariah. Sebelum kita lanjut ke materi Pegadaian Syariah, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu pegadaian? Suatu lembaga keuangan seperti koperasi yang memberikan simpan pinjam dengan cara menggadaikan barang seseorang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang pegadaian secara umum ya teman-teman. Nah, pegadaian ini masuk dan diperkenalkan ke Indonesia pada masa kolonial Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia. Nah, setelah Belanda mendirikan lembaga pegadaian ini, ternyata pihak Inggris tiba-tiba membuarkan lembaga pegadaian ini agar masyarakat diberikan wewenang untuk membangun lembaga sendiri. Namun, yang pasti sesuai dengan lisensi pemerintah. Akan tetapi, dampak dibubarkannya lembaga pegadaian ini memberikan pukulan bagi pihak Inggris karena merugikan kepala daerah pemerintahan Inggris yang bersifat rentenir. Nah, oleh sebab itu, pihak Inggris mengembalikan sistem lembaga pegadaian diubah seperti semula sebagai lembaga usaha pegadaian yang mampu membayar pajak kepada pemerintah. Oke, selanjutnya yaitu ada yang namanya jenis pegadaian. Nah, di sini jenis pegadaian ada dua teman-teman. Itu ialah ada yang namanya pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Nah, baru di sini kita masuk ke pengertian pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan fasilitas berupa pembiayaan dan jasa gadai dengan berdasarkan prinsip syariah. Nah, prinsip syariah tersebut yaitu yang pertama mudharabah, yaitu biaya berdasarkan sektor modal. Dua, musyarakah, yaitu sistem jual beli barang dengan mendapatkan laba. Yang ketiga, ijarah, yaitu biaya barang modal berdasarkan sewa tanpa perantara. Oke, baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang jenis produk pegadaian syariah, yaitu ada tiga. Yang pertama, pembiayaan run. Pembiayaan run ini merupakan produk utama dalam pegadaian syariah teman-teman. Sebagaimana sistem gadai di mana ketika kamu akan mendapatkan dana yang kamu butuhkan dengan cara menggadaikan barang yang kamu punya. Nah, contohnya di sini seperti ini teman-teman. Jadi, ketika teman-teman ingin meminjam uang ke lembaga keuangan pegadaian syariah, teman-teman menggadaikan barang teman-teman. Misalkan kita ambil contoh emas nih. Nah, teman-teman butuhkan uang pinjam dari lembaga syariah dengan cara menggadaikan barang milik teman-teman ke pegadaian syariah seperti itu. Yang kedua ada yang namanya arun haji. Nah, arun haji ini merupakan layanan dari pegadaian syariah yang bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Untuk jaminan yang bisa diajukan untuk bisa mendapatkan layanan ini adalah berupa emas minimal teman-teman, minimal 7 juta. Jadi teman-teman bisa menggadaikan emas teman-teman minimal senilai 7 juta untuk mendapatkan pinjaman berupa uang untuk teman-teman melaksanakan ibadah haji. Nah, dengan menggunakan produk ini, teman-teman bisa memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk mendapatkan atau memperoleh nomor haji teman-teman. Nah, yang ketiga ada yang namanya tabungan emas. Nah, tabungan emas ini merupakan layanan pegadaian syariah yang memiliki fokus pada investasi. Nah, ketika teman-teman ingin berinvestasi melalui pegadaian syariah, teman-teman bisa menggunakan produk pegadaian syariah yaitu tabungan emas teman-teman. Nah, terus ketika teman-teman ingin atau tertarik untuk berinvestasi, tentunya berinvestasi di pegadaian syariah, teman-teman bisa berinvestasi melalui produk pegadaian syariah yaitu tabungan emas teman-teman. Oke teman-teman, dari penjelasan saya tadi ada yang bertanya nih, apakah pegadaian syariah ini sudah sesuai dengan syariat?
terkait mekanisme modal bisnis pegadaian syariah. Pada tahap pertama, orang yang membutuhkan uang maka mereka akan datang ke pegadaian syariah. Kemudian secara teknis akan dilakukan penaksiran terhadap barang yang akan digadaikan. Nah, setelah dilakukannya penaksiran terhadap barang tersebut, teman-teman atau nasabah yang ingin meminjam uang akan mendapatkan sejumlah dana sesuai dengan nilai barang yang telah ditaksirkan. Misalkan nih, teman-teman membutuhkan uang senilai 5 juta. Agar teman-teman mendapatkan pinjaman senilai 5 juta, teman-teman harus menggadaikan barang teman-teman atau emas teman-teman sama nilainya dengan uang yang akan teman-teman pinjam. Nah, selanjutnya yaitu pegadaian syariah ini berbeda loh teman-teman dengan pegadaian konvensional. Tentunya ya, karena pegadaian konvensional menerapkan sistem bunga, tapi pada pegadaian syariah bukan bunga yang diterapkan, melainkan pegadaian syariah itu menerapkan yang namanya biaya sewa atau biaya pemeliharaan. Apa sih biaya sewa maksudnya? Biaya sewa atau biaya pemeliharaan seperti itu. Jadi di pegadaian syariah itu, pegadaian syariah menyediakan seperti box atau tempat penyimpanan barang. Nah, dari tempat penyimpanan barang tersebut ada yang namanya biaya pemeliharaan atau biaya sewa. Jadi barang teman-teman itu bisa dijamin aman disimpan di dalam kotak tersebut yang disediakan oleh pegadaian syariah, agar barang-barang teman-teman itu bisa terjaga dengan aman, dan ketika teman-teman mau mengambilnya lagi itu masih utuh dan sesuai dengan asal muasal dia digadaikan atau dititipkan ke pegadaian syariah. Seperti itu teman-teman. Nah, demikianlah jelasan tentang pegadaian syariah yang perlu teman-teman ketahui dan kita sama-sama ketahui nih. Jadi pegadaian syariah itu secara prinsip sudah sesuai dengan syariat teman-teman. Baik, kalau misalkan teman-teman mau memakai layanan atau produk pegadaian syariah, teman-teman bisa mencoba atau memakai produk layanan syariah itu. Yang pertama bisa memakai pembiayaan RAN. Yang kedua, misalkan teman-teman mau naik haji, bisa teman-teman pakai Arun Haji. Yang ketiga, teman-teman bisa pakai kalau misalkan teman-teman mau investasi itu yang namanya tabungan emas. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Ekonomi Syariah 1. Mungkin sekian, saya akhiri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.